Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKBM Muara Timur. Di sini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi tentang pentingnya berteman. Kelompok sosial yang terjadi mempunyai ikatan tujuan yang bermacam-macam. Namun secara garis besar, pertemanan atau sekelompok sosial ini dapat terjadi karena adanya ikatan dan tujuan ekonomi, politik, dan hukum, yang artinya dalam kehidupan sosial itu dasar pembentukannya pada ketiga aspek tadi. Selanjutnya, 1. Kelompok sosial berdasarkan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat membutuhkan tatanan atau lembaga yang mengatur berupa lembaga ekonomi. Dari berbagai kegiatan ekonomi terdapat 3 kegiatan lembaga ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan cara produksi atau menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu nomor 2, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Penyaluran barang dan jasa mencakup 3 pihak yang saling berpengaruh, yaitu produsen, perantara, dan konsumen. Salah satu keunikan dari distribusi yaitu mampu memberikan manfaat kepada semua pelaku kegiatan ekonomi, baik produsen, distributor sendiri maupun kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian barang dan jasa baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Setiap anggota masyarakat yang menginginkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak antara lain ditentukan oleh terpenuhnya barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, mengenai kegiatan sosial berdasarkan politik. Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaan dapat digunakan untuk menguasai semua kepemilikan. Untuk itu, individu atau sekelompok selalu berusaha untuk meningkatkan status sosialnya mencapai kedudukan tertinggi. Inilah yang kemudian dinamakan dengan mobilitas sosial. Dalam politik terjadi upaya untuk menduduki lapisan atau strata tertinggi. Hal ini berarti akan memegang kekuasaan tertinggi dengan kewenangan yang paling besar. Untuk itu masyarakat berkelompok dalam upaya mengatur kehidupan publik yang lebih kita kenal dengan istilah bangsa, negara, atau warga negara. Masyarakat politik adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh kekuasaan, usaha-usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, wewenang pengadilan kekuasaan, dan sebagainya. Masyarakat politik berada di bawah kendali negara dan pemerintah, sementara masyarakat sipil berada di bawah kendali kelompok dominan. Seorang sosiolog asal Amerika Serikat, Robert W. mengemukakan teori tri-sektor model atau model 3 sektor, yaitu yang pertama sektor negara atau masyarakat dengan pilar pada lembaga-lembaga kenegaraan. Yang kedua yaitu sektor swasta atau sektor pasar dengan pilar pada perusahaan-perusahaan termasuk bank. Yang ketiga yaitu sektor volunteer dengan pilar pada lembaga gerakan manusia. Selanjutnya yaitu kelompok sosial berdasarkan hukum. Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok sehingga manusia dinamakan sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Seperti dalam penjelasan yang telah disampaikan terdahulu, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan sendirian. Sebagai makhluk individu, manusia ingin memperoleh segala-galanya sesuai dengan keinginannya.
dan ini pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk membela diri, maupun kebutuhan untuk melanjutkan keturunan. Manusia dapat melakukan apa saja dan berhubungan dengan siapa saja. Namun dalam prakteknya tidak jarang karena hasrat untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain. Kebebasan individu tadi bersinggungan dengan kebebasan individu lain, sehingga tidak jarang sering terjadi pertentangan bahkan benturan atau konflik. Semua itu akan mempengaruhi keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu. Sementara itu, perkembangan hukum dalam masyarakat yang sekarang ini dapat berupa kebiasaan hukum, 2 penguasa umum atau negara, ketiga sinergi penguasa dan masyarakat, dan yang terakhir itu berakhirnya tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya yaitu oleh karena itu di dalam masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman atau aturan untuk berperilaku yang disebut dengan norma atau kaidah atau juga dengan aturan. Perkembangan norma kebiasaan yang berkembang menjadi akar dari terbentuknya masyarakat hukum. Menurut John dan teman-teman, pembentukan hukum terjadi dari 2 visi. Yang pertama yaitu visi idealitas spiritualitas, yang kedua yaitu visi materialistis dan sosiologis. Itu tadi materi mengenai pentingnya berteman. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi mengenai contoh-contoh yang ada di dalam masyarakat bisa kalian baca-baca lagi yang ada di modul. Cukup itu tadi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas banyak salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.